Baik, semua peristiwa atas izin dan kehendak Allah, begitulah yang bisa kita ambil nanti hikmah dari surat Al-Mulk ayat 25 sampai 30. Namun sebelumnya seperti biasa saya mohon dari salah satu ya, yang ada di sini hadir untuk membacakan ayat-ayat yang akan kita bahas. Saya minta kepada Ikhfa Suhazna. Ada Ikhfa? Hadir Ustaz. Baik, silakan Ikhfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirin min 'adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Dan mereka berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang terdahulunya kamu selalu meminta-mintanya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Katakanlah, dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Subhanallah. Ayat-ayat yang indah ya, yang tadi kita simak. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, di mana ayat-ayat menegaskan tentang 5 kehendak Allah yang mutlak, yang mana tidak ada yang kita ragukan bahwa setiap sesuatu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di dalam ayat ini akan kita lihat kehendak tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Walaupun dipertanyakan dan berusaha diingkari, tapi hakikatnya hari kiamat pasti akan ada. Walaupun kehendak ilmu pengetahuan yang memang kita tidak tahu kapan terjadi kiamat, kita tahu juga bahwa ilmu pengetahuan adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita milih, ilmu yang sedang kita cari, ada semuanya karena Allah. Semuanya berpulang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga juga tentang kehendak kematian. Kita akan lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan, Qul ara'aytum in ahlakani Allah. Katakanlah, apa pendapat kalian jika aku dan bersama-sama sahabat mati? Dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya keyakinan bahwa memang kematian pasti akan ada, pasti akan terjadi di dalam kehidupan, dan semuanya juga karena Allah. Begitu juga yang keempat, kehendak rahmat Allah. Wa man mayya aw rahimana. Rahmat Allah itu merupakan
hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kepada yang dikehendaki, akan diberikan kepada yang Allah pilih. Siapa dia? Nah, tentunya akan kita juga pahami bersama. Dan terakhir adalah karena kehendak tentang berlimpah dan berhentinya air, yang dia merupakan sumber kehidupan. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah apa pendapat kalian jika air yang senantiasa dipakai, dibutuhkan setiap hari, bahkan setiap saat, kering tiba-tiba. Siapa yang bisa menghadirkan, yang bisa mengeluarkan dan memancarkan dari tempat yang dulu pernah didapatkan. Ini yang akan coba kita satu persatu membahasnya. Pertama adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka, tentunya orang-orang kafir berkata, kapankah datanya ancaman itu? Jika kamu, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang benar. Jika kalian, wahai pengikut Nabi Muhammad, bahwa ya, ancaman itu ada. Di sini tentunya orang kafir bertanya, ya, di mana pertanyaan mereka sebenarnya untuk mengingkari, ya, karena orang kafir senantiasa mengingkari risalah, sehingga akhirnya mereka menunjukkan dengan pertanyaan. Ya. Dari ayat di atas mengisyaratkan bahwa orang-orang kafir dan musyrik selalu bertanya dengan tujuan menghina dan mengejek Nabi yang selalu menyampaikan janji dan ancaman sebagai bagian daripada risalah beliau. Ya, karenanya tentunya dapat kita paham bahwa di dalam ayat seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk dalam kata-kata itu dalam pertanyaan, ya. Artinya istifham, ya. Istifham itu adalah bertanya, ya, atau bentuk pertanyaan yang tentunya kalau kita lihat cara kaidah bahasa Arab, istifham itu ada 4 hal. Ya, ada istilahnya tujuannya. Ya. Saya bertanya kepada kalian, tentunya ingin mencari maksud daripada ya, pemahaman. Ya. Ada ujian, itu kan pertanyaan-pertanyaan disebutkan. Nah, itu dulu juga dalam rangka untuk bisa mengetahui sampai di mana pemahaman dari para ya talibat, ya, atau para pelajar, para mahasiswi. Ya. Begitu juga kalian misalkan bertanya, apa tujuannya? Nanti ada di situ. Nah, di sini kita lihat, pertama, ada pertanyaan tujuannya al-inkar. Tujuannya untuk mengingkari. Di ayat ini tentunya inilah yang memang mereka inginkan. Ya. Istifham ini disebut dengan istifham ingkari. Maknanya adalah bahwa dalam istifham ini penafian atau pengingkaran. Ya. Mereka sebenarnya ingin menafikan apa yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan hari kiamat, terkait hari pembalasan, terkait dengan ancaman, terkait dengan janji dan sebagainya. Sehingga lafaz yang jatuh setelah ada istifham, setelah sesuatu yang dinafikan itu tentunya adalah bagian daripada mereka tidak mau percaya, tidak mau beriman. Ya. Contohnya di ayat lain yang saya ambil, sebenarnya contoh di ayat kita juga termasuk, ya, di mana di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asy-Syu'ara ayat 111 tentunya, Allah berfirman, qalu anu minulaka wattaba'akal arzalun, ya. Mereka bertanya, ya, ini pengikutnya siapa? Pengikutnya si Firaun, ya. Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang hina? Anu minu, ya, itu kan pertanyaan, apakah aku sudi, ya? Apakah aku boleh beriman kepadamu sementara yang kamu adalah orang hina? Nah, di ayat 3 yang kita bahas, mereka berkata kan, wa yaquluna mata hadzal wa'du. Mata hadzal wa'du? Kapan terjadi kiamat? Kapan adanya ancaman? Kapan datangnya azab, ya? Bukan ingin menegaskan, menguatkan dan ingin mendapat bertambah pengetahuan, tapi untuk mengingkari. Paling tidak ada di situ ejekan, ya. Ejekan yang ingin mereka sampaikan terhadap apa yang memang Nabi dan juga sahabat menyampaikan, ya, terkait dengan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama, ya, bahwa jenisnya adalah ingkar. Bertanya tapi untuk mengingkari, ya. Yang kedua, bertanya tapi untuk taubih dan takriyah, ya, celaan dan teguran. Untuk mencela dan untuk melakukan teguran, ya.
Tergantung nanti ya disebutkan bagaimana celaan atau teguran itu seringkali terjadi pada sesuatu hal yang nyata dan yang dicela adalah perbuatannya. Contohnya seperti dalam surat As-Saffat ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atad'una ba'lau wa tadaruna ahsanal khaliqin." Allah mempertanyakan kepada orang kafir ya, patutkah kamu menyembah Baal ya, yaitu onta ya, dan kamu tinggalkan sebaik-baik penciptanya? Ini tujuannya adalah teguran. Mereka ditegur, dicela oleh Allah. Ya, nggak semestinya kalian begini, gitu kan? Nggak semestinya kalian melakukan yang tidak diperintahkan Allah. Ya. Makanya Allah pertanyakan, atad'una ba'la wa tadaruna ahsanal khaliqin. Atau juga Allah ingin mencela mereka, ya, mencela atas perbuatan atau juga atas ya tindakan mereka meninggalkan perintah Allah. Bagaimana dalam surat An-Nisa ayat 97 Allah berfirman, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Maka malaikat berkata kepada orang-orang, ini ceritanya kan mereka rajin ibadah ya, puasa rajin, sholat rajin, zakat rajin, tapi ketika ada jihad nggak mau. Ya. Mereka mengatakan kami udahlah, yang penting ibadah aja lah gitu kan, nggak usah pakai jihad-jihad kan. Atau kalaupun enggak, kami akan hijrah aja kan. Atau juga kalau enggak ya kami nggak bisa hijrah, begini saja di sini. Kan. Jadi banyaklah ya, banyak hal yang mereka ungkapkan. Maka para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada mereka dengan pertanyaan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Ya, artinya tinggalkan bumi yang kalian takut di situ perang dengan cara ya hijrah, tinggalkan menuju tempat yang aman. Tapi mereka nggak mau, udahlah kami nyerah aja deh, gitu kan? Kami pasrah, gitu kan? Kalau meninggal ya meninggal, kalau hidup ya hidup kan? Padahal di sana banyak, waktu itu masih besar ya, masih luas bumi Allah waktu itu kan, masih bebas mau tinggal di mana saja kan? Ya kalau sekarang mungkin beda kondisinya. Kalau kita sekarang ya kalau terjadi kondisi yang tidak kita inginkan, yang butuh perang ya perang, ya. Tidak harus meninggalkan negeri ini. Karena kalau di negara lain juga mungkin ada batasan-batasan ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga ada namanya istifham takriri, yaitu at-takrir. Bertanya tapi bermakna takrir, mendorong mukhatab orang yang diajak bicara untuk berikrar dan mengakui peristiwa yang telah terjadi padanya. Nah pertanyaan yang bermakna takrir hukumnya adalah mujab, positif, bukan manfi, negatif. Meskipun ada huruf nafinya, ada huruf yang negatifnya ya. Sehingga kalimat positif bisa diatofkan ya, bisa diiringkan kepadanya. Contohnya adalah terdapat dalam surat Alam Nashrah ya, surat Asyarah Al-Insyirah ya, yang mana Allah bertanya kepada Nabi Muhammad terkait dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu? Nah, ini kan bukan berarti menafikan, walaupun kalimatnya alam, ya bukankah? Tapi sebenarnya untuk agar Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dan menguatkan dari anugerah yang telah Allah berikan kepadanya kepada siapa saja yang dikehendaki, bentuknya positif, ya bukan negatif. Bentuknya adalah menetapkan, bukan menghilangkan atau menafikan. Nah itu tentunya adalah sesuatu yang baik, gitu kan? Ya kalau misalkan juga saya sampaikan, bukankah saya sudah sampaikan kepada kalian? Ya, beberapa teman sudah kita sampaikan, ya, itu adalah untuk menguatkan. Ya, sekarang itu saya sudah baca. Ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat adalah yang terakhir, bahwa kadangkala istifham itu untuk menunjukkan ta'ajub, ya. At-ta'ajub atau ta'ajib, ya. Keheranan, kekaguman, ya, ta'ajub, ya. Nah, biasanya istifham ini berarti pertanyaan yang menunjukkan arti keheranan, kekaguman. Contohnya ya, di dalam surat An-Naml ayat 20 Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi
wa kuntum amwatan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini surat surat Al-Baqarah ya ayat 28. Jadi Allah bertanya kepada orang-orang kafir, kaifa takfurun? Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah? Billahi wa kuntum amwatan. Jadi takjub Allah, heran Allah kan kepada orang yang diciptakan tapi setelah diciptakan membangkang, tidak mau percaya, tidak mau beriman. Padahal wa kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal kalian dulu mati, ya. Padahal kalian dulu tidak ada, ya. Lalu aku dihidupkan oleh Allah kalian, kemudian nanti dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Kemudian kalian akan kembali kepada Allah. Ngapain gitu kan? Kenapa kok bisa heran? Kok bisa ingkar itu kan? Kayak kita kan, ya mungkin ada yang punya anak gitu kan, anaknya setiap hari diberikan ya apa yang diinginkan. Tapi setelah itu nggak diakui, itu ayahnya, itu bapaknya, itu ibunya. Setelah dewasa nggak diakui, mana nggak ada, saya nggak punya bapak, saya nggak punya ibu kan? Heran kan? Ya akhirnya orang tua bertanya, kenapa engkau ya anakku itu kan? Dulu kan kamu masih kecil begini kan? Jadi keheranan itu ya akhirnya keluar kata-kata yang menunjukkan ya ta'ajub, ya menunjukkan rasa ya heran. Artinya mungkin kagum ya terkait dengan apa yang terjadi. Nah, hakikatnya memang bertanya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi ada juga kadang-kala pertanyaan itu bisa berakibat tidak dibolehkan. Karena juga di dalam Islam bertanya itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis pertanyaan atau bertanya. Ada pertanyaan yang memang penting. Bahkan ini menjadi nanti wajib. Saya harus bertanya kalau saya tidak tahu, kalau Anda tidak tahu. Ya, misalkan berkisah tentang cara ibadah. Kalau nggak tahu cara wudhu, tanya. Karena kalau nggak ditanya, ketika dia tetap berwudhu akan salah. Ya kan? Sholat, kalau nggak tahu tentang sholat, tanya tentang sholat. Puasa juga demikian, hukum muamalah dan sebagainya. Nah, pertanyaan ini dianggap sebagai pertanyaan yang penting dan bahkan bertanya mengenai ini juga menjadi wajib. Istilahnya kan kalau dalam peribahasa, malu bertanya sesat di jalan, gitu kan? Malu bertanya akan salah dalam ibadah. Malu bertanya akan salah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ini berbahaya. Nah, ini menjadi penting tentunya orang harus bertanya ya terkait dengan hal-hal yang memang prinsip bagi dia nanti akan memberikan kejelasan terkait dengan bagaimana bisa sempurna dalam melaksanakan ibadah dan kewajiban. Ya, kalau dalam suatu kaidah juga kan mungkin kalian pernah ya mendengar atau belajar di usul fiqh itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna ketika tidak ada sesuatu yang disebut yang yang ada ya, kecuali dengannya itu ya, maka yang dengannya itu menjadi wajib. Makanya kan wudhu dianggap wajib. Kenapa? Karena kalau orang sholat tanpa wudhu nggak sah, ya, maka wudhunya wajib. Padahal kan kita sebenarnya sholat, kok kenapa wudhu? Nah, itu. Karena memang syarat untuk menjadi sholat sempurna atau diterima wudhu dulu. Maka malayatimu sholat illa bi al wudhu wal wudhu wajib. Ya. Ketika sholat tidak sempurna kecuali dengan berwudhu, maka wudhu itu menjadi wajib. Asalnya tidak ada, gitu kan? Tapi karena memang harus demikian. Begitu juga dengan pakaian, ya. Kalau pakaian itu kan untuk menyempurnakan sholat, ya. Malayatimu sholat illa bil libas palibas wajib. Ya. Ketika seseorang tidak dianggap sempurna mendirikan sholat kecuali dengan pakaian, maka pakaian itu menjadi wajib sepertinya. Itu yang pertama ya, bahwa pertanyaan itu memang menjadi penting, bahkan menjadi wajib ketika berhubungan dengan ibadah yang hakikatnya nanti dia bisa menjadi ya orang yang melaksanakan ibadah dengan baik sesuai dengan syariat. Yang kedua, pertanyaan tentang kehidupan orang yang banyak, yang ini nanti sifatnya fardu kifayah ya. Pertanyaan tentang kehidupan orang banyak, pertanyaan untuk memperdalam agama. Ya, biasanya ini terkait dengan hal-hal yang sunnah ya. Misalnya pertanyaan seputar qada ya atau fatwa ulama
mengenai suatu perkara. Nah, pertanyaan seperti ini digolongkan sebagai fardu kifayah. Contohnya mungkin kan ada seseorang ingin memperdalam tentang fatwa ulama atau memperdalam tentang ibadah-ibadah sunnah, ya. Atau tentang pengetahuan-pengetahuan yang nanti dia akan menjadi pakar, ya. Dia akan menjadi orang yang ahli dalam masalah itu. Maka hal itu tidak wajib bagi setiap orang, tidak wajib bagi setiap orang. Tapi kalau ada yang sudah melakukan cukup, ya. Walaupun nanti kelihatannya menjadi ibadah yang harus ditunaikan salah satu dari setiap orang itu. Kalau tidak maka semuanya berdosa, ya. Kayak di dalam masalah pengetahuan terkait dengan tata cara melaksanakan perawatan terhadap mayit, ya. Ya kan, kalau orang meninggal maka harus diurus, ya, dengan dimandikan, dikafani, terus juga selain itu disolatkan, ya, dan sebagainya. Nah, tentunya setiap orang harus mengetahui siapa yang sudah memiliki pengetahuan ini. Kalau tidak, maka dicari. Maka nanti hanya berapa orang yang cukup. Fardu kifayah itu kan fardu kewajiban yang cukup dilaksanakan. Kira-kira berapa orang nih dalam memandikan? Apakah 1 orang cukup? 2 orang cukup? 3 orang cukup? Ya, kalau belum berarti harus disempurnakan. Sempurnakan misalkan 4 aja. Ya, berarti 4 cukup, ya. Kalau sudah sampai 4, yang lain tidak wajib. Tapi kalau belum, maka harus dicukupkan dulu. Maka disebut dengan fardu kifayah, kewajiban yang cukup nggak ketika ditunaikan atau yang melaksanakan itu dengan jumlah tertentu. Bahkan juga dalam fardu kifayah itu nanti bisa menjadi wajib ain, wajib yang personal, kalau misalkan di dalam tempat itu tidak ada yang memiliki kepakaran, ya. Misalkan, ya, dalam masalah ibadah, ya, sholat, ya, belum ada itu yang punya kemampuan, tidak ada. Maka setiap orang harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan itu, ya. Nanti kalau sudah selesai, baru nanti pelaksanaannya bagaimana didiskusikan bersama, ya. Artinya memang yang kedua ini terkait dengan fardu kifayah, ya. Kalau yang pertama memang setiap pribadi harus memiliki, ya, cara untuk memiliki pengetahuan, mendapat pengetahuan tentang ibadah-ibadah personal. Sementara yang kedua ini ibadah atau kegiatan untuk orang banyak. Sementara yang ketiga, nah ini yang nanti kembali kepada surat atau ayat yang kita bahas, pertanyaan yang tidak penting bahkan menjadi haram hukumnya, tidak boleh dia senantiasa bergelimang dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaan yang tidak diwajibkan oleh Allah, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Bahkan jika ditanyakan, pertanyaan seperti ini bisa memberatkan. Ya, maka dalam satu ayat juga dikatakan, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Baik kalian, jangan kalian bertanya ya. Jadi pertanyaan misalkan, ya, pertanyaan tentang sesuatu yang gaib, ya. Pertanyaan sesuatu yang gaib nggak boleh ditanyakan. Kalau pengen tahu memperdalam hal gaib, karena kita nggak akan sampai masalah-masalah gaib itu. Misalkan, ya, kapan terjadi kiamat, nggak usah. Yang penting kita yakin aja ada hari kiamat nanti. Kapan mati, nggak usah ditanya kapan matinya. Yang penting kita persiapkan bahwa kapan mati itu ada. Ya. Yang penting kita tahu bahwa kematian itu memang adalah, ya, niscaya ada, kan. Kedua, bertanya untuk menentang atau mencari-cari kesalahan, jangan juga. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir, kan, di dalam ayat yang kita bahas, wa yaquluna mata hadzal wa'du, itu kan untuk menentang, ya. Artinya untuk mencari kira-kira kalau Nabi nggak menjawab ini berarti dia nggak benar dong, gitu kan, nggak membuktikan apa yang diinginkan mereka, ya, gitu ya. Atau juga mungkin ketika dia berhadapan dengan seorang, dia tahu sebenarnya kapasitas orang itu, dia sedang mengajar, kan, ya, makanya juga diantara ibu mungkin kan ngajar itu kan, jangan ragu untuk ngajar, sampaikan, ya, walaupun di depannya seorang kiai atau seorang ulama yang besar, ya, seorang profesor, yang penting saya sedang berusaha untuk menyampaikan saya tahu, gitu kan.
Ya, jangan takut ya. Kalau sampai nanti bertanya sesuatu yang kita tidak tahu, ini berarti lagi sedang mencari kesalahan kita ya, mencari kekurangan. Nah, itulah yang tidak dibolehkan ya. Jadi bertanya untuk mentang atau menjadi kesalahan. Bertanya sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan pertanyaan tentang hal yang lebih penting juga nggak boleh. Ya, yang penting itulah harus ditegakkan. Tentu kalau tidak memahami tanya. Ya, jangan sampai yang tidak penting dicari atau untuk dipertanyakan sementara yang penting sekali ditinggalkan. Begitu juga bertanya tentang hakikat sifat Allah. Kita perlu memperdalam hakikat sifat Allah. Misalkan gini ya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia, tangan kaum muslimin, tangan seluruh makhluknya. Apa tangan Allah? Bagaimana ya bentuk tangan Allah? Tangan Allah kanan dan kiri enggak? Dua enggak? Seperti kita. Tangan Allah punya kuku enggak ya? Kukunya pernah dicukur enggak? Pernah digunting enggak? Enggak perlu ya. Itu sifat Allah sudah selesai. Tangan Allah yang penting kita tahu Allah punya tangan. Ya kan? Wajah Allah punya wajah, betul Allah punya wajah, tapi nggak perlu kita pertanyakan wajah Allah cantik nggak ya? Wajah Allah seperti manusia laki-laki atau perempuan, nggak perlu. Ya. Makanya dalam satu kalimat ya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa tentang sifat Allah ya, sifatullah ma'lumah. Sifat Allah itu kita tahu atau maksudnya sudah dikenal ya. Wa su'aluha ya majhul. Hakikatuha majhul. Hakikat sifat itu kita nggak tahu. Ya bagaimana misalkan wajah Allah, tangan Allah, istiwa Allah, kita nggak tahu. Yang penting kita yakin itu ada, tapi ya masalah kaifiyatuha, bentuknya bagaimana kita nggak tahu. Su'aluha, bertanya yang untuk lebih memperdalam, itu namanya bid'ah. Ya. Bahkan yang kan sebagai bid'ah, bertanya-tanya itu kan, bagaimana sifat Allah yang begini. Bagaimana ketika Allah berbicara, suaranya indah merdu enggak ya? Bagaimana tentang ya tangan, bagaimana tentang kudro Allah, nggak perlu. Ya. Ketika bertanya disebut dengan bid'ah. Ya. Nah yang terakhir juga bertanya tentang penciptaan dan pengaturan Allah. Ya maksudnya Allah menciptakan semuanya sudah terjadi, tidak perlu kita tanyakan bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Yang penting kita tahu Allah sudah menciptakan ciptanya indah-indah, marilah kita renungkan, ya kita tadaburi Allah bagaimana tidak sempurna. Ciptaan Allah begitu sempurna. Bagaimana Allah tidak indah. Alam semesta yang Allah ciptakan begitu indah. Bagaimana tidak teratur hidup Allah, sementara alam semesta diciptakan dengan penuh keteraturan, ya. Sangat teratur, ya. Dan juga banyak sekali hal-hal yang bisa diambil dari terkait dengan penciptaan dan juga pengaturan Allah. Nah ini semua ya dalam bentuk pertanyaan yang memang bisa dilontarkan, tapi tentunya harus diperhatikan pentingkah atau tidak begitu pentingnya, atau mungkin menjadi nanti wajibkah atau tidak wajib, maka diprioritaskan. Nah, ada sekalian yang baca, ya tentunya setelah itu mereka kan mengatakan ya wa yaqulun mata hadzal wa'du. Apa maksud daripada al-wa'du? Al-wa'du berarti sesuatu yang dijanjikan berupa ganjaran dan ancaman, surga dan neraka, atau juga janji akan datangnya azab ke bumi karena keingkaran mereka. Kan mereka pertanyakan itu kan, mana Muhammad? Katanya ada janji, karena ada ancaman. Saya nggak ngapa-apa tuh kan ya. Saya nggak ada masalah begini ya. Artinya diingkar nggak ada masalah itu kan, nggak turun. Ya. Padahal kan model dan tipe umat itu dibedakan oleh Allah. Umat sebelum Nabi Muhammad itu balasnya langsung. Ya kan? Umat sebelum Nabi Muhammad kayak Nabi Nuh langsung dibabat habis dengan air banjir besar. Sehingga semuanya mati kecuali yang bersama Nabi Nuh saat itu. Juga dengan Nabi Lut binasa ya karena keingkaran mereka dan tindakan akhlak mereka yang buruk, Allah hantamkan dengan hujan batu. Nabi Hud juga demikian ya. Dibabat habis oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran mereka, jadi langsung ya Allah berikan azab kepada mereka. Begitu dengan Nabi Soleh, habis ya. Tapi untuk Nabi Muhammad enggak begitu. Enggak ada
kalaupun ada tapi nggak sampai habis gitu kan. Itu juga masalah nanti jadikan pelajaran ya. Kan ketika Nabi bersama umat itu kan banyak ya yang mencela ya, mencaci, tapi nggak langsung saat itu mati. Meninggalnya atau juga kalahnya adalah karena tindakan perang ya. Berperang dulu Nabi Muhammad untuk melawan mereka. Ada memang satu dua ya, di mana ada di kisah Utaibah ya. Mungkin ada yang pernah dengar di kisah Utaibah. Utaibah ini mantan suami dari anaknya Rasul ya. Saya lupa ya, apakah Zainab atau dari salah satu dari dua istri Zulkarnain ya, si Utsman ya, Utsman bin Affan ya, yang dijuluki dengan Dzunurain ya. Di mana Ruqayyah kalau salah ya, Ruqayyah itu suaminya Utaibah. Ya, Utaibah ini anaknya Abu Lahab. Nah, dan itu menariknya kan, jadi Rasul itu pernah berbesanan dengan Abu Lahab. Dua anak Nabi ya, Ruqayyah dan Ummi Kulsum itu menikah dengan dua anaknya Abu Lahab ya. Namun menikahnya sebelum diangkat sebagai nabi ya, sebelum menerima risalah ya. Tapi ketika menerima risalah, dua orang ini, dua anaknya Abu Lahab mengikuti bapaknya Abu Lahab ya, mengecam ya. Akhirnya untuk menghinakan Nabi itu, anak Nabi dicerai langsung hari itu juga bersamaan ya. Utaibah dan Utbah kalau nggak salah ya. Ada unsur dengan Ruqayyah kan, untuk menandakan Ruqayyah Utaibah, kalau Utbah dengan Ummi Kulsum. Jadi begitu ya, ingin menghinakan Nabi Muhammad, Abu Lahab meminta kepadanya ceraikan bersamaan ya. Dicerai itu ya. Nah salah satunya itu bersikap baik ya, dipulangkan ya. Dipulangkan baik-baik ya, Ummi Kulsum itu oleh Utbah dipulangkan baik-baik dan diterima oleh bapaknya. Sementara si Utaibah ini enggak ya, dia mengusir si Ruqayyah, bahkan ketika Ruqayyah naik kendaraan unta itu dilempar sampai jatuh ya. Sampai jatuh ya, tentunya mendengar anaknya dilempar dan jatuh ya, Nabi Muhammad cara manusiawi ya, kasihan itu kan, dan sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, binasakanlah Utaibah dengan salah satu anjing-anjingmu. Ya. Jadi sampai doa begitu ya. Walaupun ada yang cerita Utaibah sempat juga meludahi Rasul, ya, menghina Rasul dengan meludahi. Ya. Sampai akhirnya keluarlah kata-kata demikian. Nah, singkat cerita memang bahwa Utaibah ketika berjalan ke Syam itu ada ya serigala atau anjing ya, sesuai dengan doa Nabi itu muncul. Padahal Utaibah bersama rombongan. Yang lain gak diterkam kecuali Utaibah. Nah, orang pada tahu itu bahwa akan yang serang itu Utaibah, sehingga akhirnya mereka ya melindungi Utaibah, dikelilingi. Jadi Utaibah itu di tengah-tengah, sementara mereka teman-temannya itu di tengah di pinggir-pinggirnya untuk melindungi jangan sampai diterkam. Utaibah akhirnya sadar, saya diancam ya oleh anjing yang didoakan oleh Rasul ya. Padahal Rasul di Mekah, saya di Syam ya. Disadar itu tapi tidak bertobat ya. Sampai akhirnya ya, anjing kiriman Allah itu tahu mana Utaibah. Ya. Langsung saat itu juga dia diterkam, sementara yang lain tidak diterkam, dia sendiri yang diterkam sampai tewas. Ya. Itu salah satunya. Karena kalau udah kebangetan begitu, tapi secara umum kan nggak ada yang langsung didoakan oleh Nabi lalu habis semuanya, enggak ya. Tetap mereka ada kesempatan untuk kembali atau juga untuk masuk dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad ya. Kecuali yang keras tidak sama sekali mau, baru nanti setelah itu mendapatkan ya kekalahan ya, tentunya dengan perang. Nah, jadi al-wa'du, mereka menginginkan demikian ya. Yaquluna mata hadzal wa'du, mereka berkata kapan itu wa'dunya, kapan ancaman, kapan janji yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kok nggak datang-datang gitu kan. In kuntum shodiqin, jika yang diinginkan tidak datang berarti dusta atau tidak benar. Ini kan kata-katanya juga sebagai mafhum mukhalafahnya kan. Kalau kamu Muhammad
yang kami minta nggak datang, berarti kamu bohong dong. Kan kamu katanya jujur. Ya kan katakan kamu benar, enggak juga tuh kan. Pengennya begitu mereka. Ya. In kuntum shodiqin, jika kamu benar Muhammad, datangkan juga sekarang juga. Walaupun sebenarnya banyak ya yang diperlihatkan oleh Allah di hadapan mereka, tapi mereka tetap kekeh ya. Dan mereka mendasari begitu. Makanya kan iman itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Iman itu kekuatan yang sangat dahsyat. Orang yang beriman itu berarti memiliki kemuliaan tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka tanpa melihat apapun, tidak melihat Allah, tidak melihat malaikat, tidak pernah melihat qada dan qadar gitu kan. Tapi beriman dahsyat sekali. Makanya Allah mengapresiasi orang yang beriman ya, karena iman itu hakikatnya memang ya keyakinan diri walaupun tidak kasat mata melihat apa yang diimani. Nah, kalau orang kafir ya, mereka pengennya beriman sesuatu yang zohir gitu kan. Kalau nampak baru beriman. Kalau ada bukti baru beriman. Kalau misalkan Nabi Muhammad menjanjikan ganjaran atau juga binasaan, kalau ingkar datangkan gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau datang nggak mereka juga beriman, karena mereka itu tujuannya untuk menghina saja ya. Makanya orang yang beriman ya itu tidak ragu ya dengan apa yang mereka dapati, walaupun ya apa yang mereka iman itu tidak nampak ya. Inilah Allah apresiasi orang yang beriman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya itu yang pertama ya. Maka setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin." Katakanlah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, di sini pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat qul ya. Qul adalah perintah dari Allah yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah benar mutlak dari Allah dan Nabi Muhammad diperintah untuk menyampaikannya. Ya, bukan Nabi Muhammad yang membuat Al-Qur'an, bukan Nabi Muhammad yang mengarang Al-Qur'an, ya, tapi beliau menerima. Makanya di situ ada perintah, ada arahan, ada juga teguran, ada berbagai hal yang Nabi Muhammad ketika melakukan kadang diapresiasi oleh Allah, tapi karena juga kalau ada kekeliruan ditegur oleh Allah. Kan nggak mungkin kalau sebuah tulisan itu menegur diri sendiri. Jarang gitu kan. Kalaupun ada ya nggak banyak. Kalau Al-Quran betul-betul buatan Nabi Muhammad, kenapa dia mengatakan qul? Ya, gampang aja kan, langsung aja sampaikan gitu kan, nggak pakai qul. Innamal ilmu indallah gitu aja. Tapi di sini ada kata-kata qul itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah benar mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad diperintah untuk menyampaikannya. Qul, sampaikan Muhammad, katakanlah kepada mereka apa yang disampaikan ya. Innamal ilmu indallah kan. Di sini kata ungkapan innama adalah untuk memberikan batasan. Hanyalah gitu kan. Innamal ilmu indallah itu berarti hanyalah ya milik Allah ilmu. Makanya kalau di dalam kata inama itu ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak ya. Ada yang memang letter luck itu yang milik Allah, tidak ada lain. Ada juga kata inama itu untuk menunjukkan ada hal lain ketika ada munasabahnya atau ada kaitannya dengan yang lain. Ya. Kita lihat misalkan. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kata innama mutlak milik Allah, tidak ada yang lain. Di mana dalam ayat ini untuk menjelaskan demikian, innamal ilmu indallah. Bahwa sesungguhnya hanyalah Allah yang tahu terkait yang gaib. Pengetahuan masanya ditanyakan tentang hari kiamat, tentang janji yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, itu hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Yang lain nggak ada yang tahu. Nah, ini namanya innama, sesungguhnya mutlak sesuatu yang Allah ingin sampaikan setelahnya itu milik Allah, yaitu ilmu indallah. Ilmu di sisi Allah, ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ada pula yang namanya inama itu tidak mutlak. Ya. Dia bisa nanti ada hubungan yang lain, tidak terkait dengan itu saja. Ya, ada korinahnya ya, bahwa memang sesuatu yang disampaikan itu dengan kata inama itu tidak itu tujuan atau tidak itu tugas
atau tidak itu pekerjaan seseorang. Contohnya ya, innama ana nadhirum mubin. Ya kan? Di dalam ayat ini juga sebutkan kalau yang mau tahu innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu itu milik Allah, wa innama ana nadhirum mubin. Bahwa saya adalah hanya diberikan ditugaskan untuk menyampaikan memberikan peringatan. Tapi ini enggak sekedar itu, ya. Jadi tidak mutlak ini Nabi SAW tugasnya, bukan sekedar membawa atau menyampaikan peringatan, enggak. Tapi ada lain kan? Kalau di sini kan untuk orang kafir, kalau untuk orang beriman apa? Basyirun. Ya, innama ana basyirun mubin. Ya, aku adalah orang yang menyampaikan kabar gembira untuk orang beriman dan inna arsalna kasyahidan wa mubasyiran wa nadhira, kan itu ada di surat Al-Fatah kalau salah ya, bahwa aku atau kami Allah mengutus engkau Muhammad ya syahidan sebagai saksi, basyiran memberi kabar gembira, naziran memberikan peringatan. Jadi 3 kan tugas Nabi di situ disebutkan, bukan hanya mutlak dalam masalah kata inama itu untuk nazir, tidak ada yang lain ya. Jadi menarik gitu kan, ketika Allah mengatakan dalam satu ayat ada inama 2 kali, qul innamal ilmu indallah, terus Nabi menyatakan wa inama ya, ana nadhirum mubin. Yang pertama adalah memang mutlak ya, hanya milik Allah, semuanya milik Allah, bagi kehidupan kita milik Allah, ya mutlak milik Allah semuanya yang ada di dunia ini, sampai pada ilmu juga. Dan yang kedua, Nabi SAW tidak hanya sebagai pemberi peringatan, tapi juga dalam ayat itu disebutkan sebagai pembawa kabar gembira, juga sebagai rahmat, dan juga hal-hal yang memang diinginkan oleh Allah untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad membawa risalah. Nah, tentunya kata al ilmu indallah ya. Nah, ini al ilmu indallah menegaskan ilmu dan pengetahuan adalah bersumber dari Allah ya. Ilmu ya. Kita punya ilmu. Berarti nggak kita katakan ilmu itu saya dapat sendiri. Jangan ya. Bahwa semuanya karena Allah. Memang namanya ilmu itu kadang ada 2 cara ya. Kadang cara langsung Allah berikan tanpa proses belajar mengajar. Ya seperti ilmu para nabi, para aulia itu kan langsung tuh Allah berikan, nggak pakai belajar dulu. Nggak pernah itu kita dengar kan di masa Nabi siapa itu kan, siapa aja sampai Nabi Muhammad juga duduk di kelas ya dari SD, SMP, SMA gitu kan, sampai kuliah. Nggak pernah sahabat juga demikian kan. Nah di situ cara Allah memberikan kepada mereka dengan langsung ya tanpa pakai menggunakan belajar. Kalau sahabat mungkin dapat ya ilmu dari Nabi, ya. Nabi menyampaikan kepada mereka. Tapi ada juga yang memang mereka sudah demikian cerdasnya kan, pinternya kan. Ya, misalkan Abu Bakar kan, Umar ya, kan hanya selama ketemu Nabi Muhammad ya, tapi sebelumnya mereka cerdas-cerdas. Mereka orang yang ya tahu ya masalah-masalah kehidupan. Bahkan Abu Bakar sendiri terkenal dengan pengetahuannya dengan ilmu ansab, ilmu nasab. Ya. Ilmu tentang turunan dia tahu, paham betul. Ya. Itu tentunya bukan dengan belajar, tapi dengan ya apa yang disampaikan atau diberikan oleh Allah. Nah yang kedua ada juga ilmu itu dengan cara belajar. Ya seperti yang dilakukan para pelajar seperti kita saat ini, kita kan dalam proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Namun, ya, kalau misalkan sudah dapat ilmu, jangan sombong. Ya. Jangan merasa ya dirinya yang sudah berusaha ya. Sementara Allah dilupakan. Tetap kalau kita sudah berusaha, nanti kalau sudah mencapai apa yang diciptakan, bersyukur kepada Allah. Allah lah yang alamana. Ya. Kalau dalam doa kan sering ya saya sampaikan ya, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah tidak ada ilmu kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. La ilma lana illa ma 'allamtana wa alimna ma yanfa'una juga, dan berikanlah ilmu yang bermanfaat kan. Sehingga kita sadar bahwa kita ini tidak punya kemampuan untuk bisa memiliki ilmu kecuali karena Allah. Walaupun kita sudah berusaha untuk belajar, dan kalau tidak Allah berikan, tentu saja akan nihil. Mungkin pernah ya saya sampaikan bagaimana seorang ilmu itu seharusnya
semakin banyak ilmu, semakin bertambah ilmu, semakin tunduk pada Allah ya, bukan malah berani ya. Kan ada ya ungkapan yang pernah saya dapatkan di pesantren itu dari kiai saya menyampaikan, kullama izdada ilman lam yazdad huda illa bu'da. Ini fenomena yang sampai terjadi ya. Waktu itu diingatkan itu. Ya, berarti waktu itu saya di Fajar ya. Masih sanawiyah itu kan, masih usia kecil ya kan. Tapi alhamdulillah masih ingat itu kan. Berarti tahun berapa ya? Sanawiyah itu tahun 87 ya. Ada yang belum lahir kalau tahun 80 gini. Ada ya? Belum. Kita 87, 88 ya, sudah masuk sanawiyah. Nah, diingatkan oleh kiai itu, pokoknya kalian kalau dapat ilmu jangan sampai jauh dari Allah ya. Jangan sampai terjadi fenomena seperti itu ya. Kullama izdada ilman lam yazdad huda. Tapi seharusnya apa? Kullama izdada ilman izdada hudan ya. La bu'da ya. Bertambah ilmu, bertambah hidayah, bertambah dekat dengan Allah ya. Jangan sampai jauh dari Allah ya. Kalau sekarang banyak orang kan bertambah ilmu tambah berani ya. Ya, tinggi dia ya, ilmunya punya titel kan S2, S3 sampai doktor sampai profesor ya. Tapi malah nantang Allah ya. Nauzubillah ya. Bahkan akan berat juga dia akan menjauhkan dengan ilmunya dia mencela Allah atau juga tidak mau melaksanakan syariat Allah ya. Kan ada ya ungkapan ada dosen itu kan S3 ya. Saya beragama Islam tapi saya tidak percaya ya bahwa syariat Islam harus dijalankan. Ini kan keblinger juga kan, punya ilmu kok begitu ya, berani sekali ya. Nah kita nggak begitu. Alhamdulillah kita dalam belajar ilmu Islam ya, ilmu tentang Al-Quran bisa membuat kita nanti menjadi orang yang terus ya tunduk dan patuh, jadikan seperti apa, padi ya, kalau ditanam ya semakin menguning semakin merunduk kan, gitu kan ya, semakin berat kan isinya kan ya. Jangan seperti pohon apa cemara ya ataupun beringin ya, semakin tinggi menjulang semakin kokoh ya. Memang ya itu kan memang prinsip dia kan. Tapi kalau dijadikan pelajaran itu kan jangan sampai ketika punya ilmu semakin merasa tinggi ya, merasa tegak gitu kan, pongah ya. Tapi teruslah merunduk dan menjadi orang yang senantiasa patuh pada syariat Allah. Lalu ya ada pun kata Allah yang berarti ini tadi ya. Alhamdulillah. Berarti janji tentang balasan atau ganjaran akan menimpa seluruh manusia dari setiap perbuatannya. Jangan memang janji itu bagian daripada bahasa yang disampaikan oleh Rasul ya, untuk memotivasi ya. Bagi orang yang yakin ada janji Allah, maka termotivasi dia untuk mendapatkannya. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya kan ada al-wa'du, ada wa'id ya, ada janji pasti ada ancamannya ya. Keseimbangan itu disampaikan. Orang yang dijanjikan termotivasi diri untuk menjalankan, untuk melaksanakan syariat Allah. Tapi orang yang mendengar ancaman berusaha untuk menghindar dan sampai menimpa dirinya di kelak ya, hari ketika suatu saat memang Allah sudah menghadapkan dirinya pada pembalasan ya, ada ancaman itu. Terus juga wa innama ana nazirun mubin ya, nazirun mubin, peringatan Nabi SAW sangat jelas, tidak sama dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi mubin ya, mubin jelas ya. Jadi Nabi SAW tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Apa yang memang diperintah Allah disampaikan, mubin ya. Makanya Nabi SAW dari pertanyaan disebutkan, beliau berkata, qad taraktukum alal baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Telah kutinggalkan pada kalian risalah yang jelas, tegas dan gamblang, ibarat malam seperti siang. Tidak menyimpang darinya setelahku kecuali akan binasa. Macam-macam ya, jangan macam-macam kan, orang udah jelas kok ya. Tidak ada sama sekali yang disembunyikan oleh Rasul. Makanya kalau Nabi SAW menyampaikan sesuatu, beliau akan berkata kepada sahabat,
Allahumma hal balaghtu, ya Allah apakah aku disampaikan? Nah, sahabat yang mendengar, bala ya Rasulullah, qad ballagta. Demikian Rasul, engkau telah menyampaikan semuanya kepada kami. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, Allahumma fasyhad, ya Allah saksikanlah bahwa sahabat-sahabat menyaksikan aku. Aku sudah menyampaikan. Mereka mengatakan iya menerimanya tanpa ada yang sembunyikan. Artinya memang risalah itu sudah selesai. Nabi SAW menghadap Allah, risalah sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah selesai. Ya, Nabi SAW sudah menyampaikannya. Setelah itu sahabat yang memiliki tugas untuk ya bukan menambah ya, tapi bagaimana menyampaikan kepada yang belum sampai. Hingga akhirnya sampailah kepada kita juga akan risalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak mengetahui, ya, tidak memiliki pengetahuan tentang hal gaib kecuali atas kehendak Allah. Walaupun dia Nabi, ya, semuanya nggak ada yang tahu. Walaupun malaikat nggak tahu juga. Makanya kalau ada yang mengklaim tahu yang gaib itu bohong, pendusta dia. Nabi saja nggak tahu, apalagi dia gitu kan, apalagi kita kan yang apa sih kedudukan di hadapan Allah kita nggak ada apa-apanya gitu kan. Makanya Nabi SAW dalam surat Al-A'raf 188 mengatakan ya, lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma masaniyasu in ana illa nadhiru wa basyir liqaumi yu'minun. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentunya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Kalau orang bertanya kan gitu seharusnya kan. Saya tahu bahwa besok akan meninggal. Langsung saya perbanyak ya. Saya tahu ya bahwa akan terjadi masalah ke depan ya, ada corona. Saya akan persiapkan kan. Ya, bagaimana saya bisa mempersiapkan diri menghadapi corona ya kan. Kan nggak tahu kita kapan terjadi corona, apakah akan selesai tahun depan, nggak tahu kita. Maka katanya begitu kan, kalau saya tahu yang gaib, aku akan perbanyak kebaikan, walaupun Nabi tidak tahu, banyak sangat baik sekali. Dan yang kedua itu, mamasannya nggak akan aku tertimpa ya hal-hal yang tidak baik, ya tidak akan diberikan mudarat ya. Kalau dia tahu, bagaimana mungkin dia bisa disambit oleh kaum Taif ya, anak-anak menghina dia, mencela dia. Dia nggak akan datang. Saya kalau dari situ pasti saya disambit, saya nggak datang gitu kan. Atau ketika perang Uhud, saya tahu itu kalah, saya tidak akan biarkan ya masuk mana untuk turun. Dan banyak hal yang lainnya. Kalau saya tahu yang gaib, kalau Aisyah akan difitnah ya dengan melakukan tindakan yang ya, amor atau tidak senonoh, maka saya akan temani Aisyah terus dalam perjalanan. Ya. Dan banyak sekali. Nabi SAW tidak tahu masalah gaib sehingga terjadilah sebagaimana yang kita bisa baca dalam sejarah beliau. Dan Nabi SAW tentunya ketika masalah-masalah gaib mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Nabi SAW hanyalah menyampaikan peringatan yang jelas ya. Dan kalaupun tahu masalah gaib itu hanyalah wahyu dari Allah. Ya, jadi kalau tahu gaib kan betul, tapi kan karena Allah ya, bukan karena dia. Contohnya kan di surat Rum kan, surat Rum kan begitu kan, Allah sampaikan ya alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif lam mim, Romawi akan kalah ya. Itu belum terjadi waktu itu. Nabi masih hidup nggak terjadi Romawi kalah. Ghulibatir rum wa hum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah kalah nanti akan menang. Ya. Jadi kalah pertama terus hanya menjadi besar lagi, setelah itu baru menang mengalahkan Persia. Dan ketika itu kaum muslimin bergembira. Kenapa? Gak perlu lagi mengalahkan yang lain kecuali satu, yaitu Romawi. Atau di perang Khandaq ya, yang juga mungkin pernah ya kalian mendengar ya kisahnya kan Nabi SAW ketika memukul batu bercahaya ya berkilat ya cahaya muncul ya dari pukulan Nabi Muhammad 3 kali berkilat juga ya.
Nabi SAW mengatakan, tahuilah bahwa kalian nanti kelak akan menguasai Persia, akan menguasai Romawi, akan menguasai Kisra yang di Yaman. Gembira kan? Pada waktu itu pacaklik, ya, bahkan sampai orang munafik itu mengatakan, Muhammad ya ngigo di siang bolong gitu kan, mimpi di siang bolong gitu kan. Muhammad janji-janji orang mau buang air besar aja nggak mampu, takut ya. Jadi menahan diri, ya, bahkan digenjot kan untuk buat ngarit ya kan, saking takutnya. Ya. Masa sih saat kondisi takut jadinya mengawang-awang, itu nggak mungkin gitu kan, selain kan bagi mereka nggak mungkin itu kan. Tapi ini kan risalah yang memang Nabi SAW sampaikan, yang tentunya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Izin ya, silakan yang izin. Nah itu ya, jadi terkait dengan jawaban tentang pertanyaan mereka, inna Allah. Nah, pada kedua ini atau bagian yang kedua ya, ketiga ya, bahwa ya, tentang azab ya, tentang kiamat yang akan terjadi. Maka di sini Allah simpulkan di sini gambaran nanti yang akan dihadapi oleh orang kafir ketika mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat ya. Maka kalau katakan falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, ya akan melihat azab kan sudah dekat azab itu, maka orang kafir itu jadi muram, wajah mereka berubah ya. Jadi jelek, buruk, muram gitu kan. Kenapa? Mereka takut bahwa mereka akan terkena azab ya. Wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kalian selalu meminta-mintanya. Ya, istilahnya eng-eng gitu kan. Nah, dekat ini kan. Ya, mulai-mulailah gitu kan, deg-degan, bukan hanya deg-degan aja, seakan-akan mau berontak gitu kan, keluar semuanya. Ayat di atas menegaskan tentang kebenaran datangnya balasan dan azab dari Allah. Dan pada saat itulah orang-orang kafir mulai ketakutan yang tampak pada wajah-wajah mereka. Kita lihat dalam ayat-ayat banyak ya, benar-benar azab, ayat wajah ya. Ayat di atas bisa bermakna bahwa orang kafir saat di dunia selalu ingkar akan ancaman, namun saat sudah semakin dekat ancaman tersebut, wajah mereka akan berubah buruk. Berubah ketakutan ya, si'at wujuhul ladzina kafaru, menjadi buruklah wajah-wajah mereka. Orang kafir. Boleh jadi juga ayat ini bermakna bahwa di alam kubur orang-orang kafir akan tambah takut saat kiamat sudah dekat. Padahal di kubur sendiri sudah tersiksa. Tapi lebih dahsyat lagi mereka ketika kiamat sudah dekat. Berarti ya waktu tambah azab sudah semakin dekat. Dan mereka sebenarnya sudah, istilahnya kalau bahasa Betawi ngulun-ngulun ya, udah teriak-teriak ingin keluar ya. Tapi tidak bisa. Saat ini mereka sedang diazab. Ada ya ada di YouTuber itu, dia pola itu benar atau salah tidak ya. Dia berusaha meletakkan mikrofon di kuburan ya. Nah itu rupanya kedengaran itu kan teriakan-teriakan katanya, inilah azab Tuhan. Mereka sedang diazab. Kedengaran itu dipakai mic diperbesar suaranya. Jadi diletakkan di atas tanah, di atas kuburan itu kelihatan kedengaran. Ya padahal yang bisa mendengar itu kan cuma binatang ya. Kalau kita alhamdulillah nggak bisa diperdengarkan, kalau kita mendengar pasti kita akan mati juga sakitan ya. Walaupun jarak jauh dengan kuburan, pendengaran kuat. Karena itu akan semakin keras ya, semakin keras, sangat keras sekali ya. Semakin dekat semakin keras. Nah, tentunya ada model ya di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan statement ya bahwa kata-kata Zulfa itu sedekat-dekatnya. Hanya sudah semakin dekat, tidak ada lagi jarak. Mungkin menurut kita lebih jauh itu kan. Ya, padahal ya menurut Allah SWT sudah dekat ya. Diutusnya Nabi ada, Nabi saja kiamat sudah dekat kan. Bu itu anak wasa'a kahataini kan gini kan. Nabi SAW menyampaikan, aku diutus sementara kiamat sudah seperti ini, kahatain ya. Ya, wa asyara ila sababa ila sababa wal wusta ya, menyampaikan jari telunjuk dengan jari tengah ya. Ya, jadi lupa sudah semakin dekat-dekat ya.
kedekatan kiamat itu semakin tidak lagi ada kesamar-samaran ya. Nah, tentunya mereka akan menjadi wajah-wajah yang buruk. Nah, karena wajah itu kan ekspresi ya, ekspresi yang mewakili kondisi jiwa. Nah, kalau di dunia ada ya, kita lihat di mana orang kafir itu marah ya, tampak pada wajah mereka di saat ya Allah berikan sesuatu kepada mereka. Dalam ayat surat An-Nahl ayat 58 ada dikatakan wa idza busyira ahadu bil unsa jalla wajhu muswadda wa huwa kazim. Jika diberikan informasi kabar gembira bahwa istrinya sudah melahirkan, nah rupanya yang lahir adalah anak wanita, langsung jalla wajhu, jadilah wajah mereka muswaddan, menghitam. Ya, kena menahan amarah. Marah gitu kan. Ya, itu kan wajahnya kelihatan, dia sedang marah itu walaupun dimenahan kelihatan dari wajahnya sedang marah. Wa idza busyahaduhum bima daraba lirahmani masalan jalla wajhu muswadda wa huwa kazim. Jika diberi informasi juga apa yang memang Allah berikan kepada mereka, maka jadilah wajah mereka menghitam. Ini di dunia. Ya. Bahkan juga bukan hanya sekedar mereka diberikan nikmat berupa anak gitu kan, tapi juga ketika disampaikan risalah juga demikian. Keinginan orang kafir tampak pada wajah mereka. Ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Ya. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah mereka. Ini nampak sudah di wajah itu. Ada ya satu kalau yang Arif Ginanjar itu kan itu kan ngajarkan juga itu. Kalau kalian ingin tahu bagaimana orang menerima ketika dia bicara itu dari postur wajahnya. Apakah wajahnya kelihatan fokus ya ke depan, itu berarti memang dia sedang memperhatikan ya bicara Anda. Tapi kalau misalkan wajahnya kedap-kedip, matanya kedap-kedip atau agak menengok ke kanan ke kiri, berarti dia sedang tidak fokus. Berarti dia ingin segera berakhir, sedang mengakhiri pembicaraan yang sedang disampaikan oleh orang lain. Ya. Apalagi sampai wajahnya sampai badannya ngikut, berarti dia sebenarnya ingin pergi, gitu kan? Dan tidak ingin berbicara atau berdiskusi. Banyak ekspresi seperti itu disampaikan. Nah ini di dunia, di akhirat bagaimana? Nah ini tambah lagi kan di akhirat. Di akhirat wajah mukmin dan orang kafir itu beda. Ya. Jadi wajah mukmin dan wajah orang kafir tampak dari wajah juga. Ada kondisi nanti wajah mukmin putih, wajah orang kafir hitam. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 106 dikatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari itu wajah sangat putih dan ada juga yang berwajah hitam. Adapun berwajah hitam dikatakan kepada mereka, kenapa kalian kufur setelah diberi keimanan? Maka rasakanlah azab atas kekufuran kalian. Ya. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum, ada yang putih, fa fi rahmatillah, mereka dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, di ayat 107-nya ya disebutkan. Ya, tapi memang ini jelas ya bahwa kelihatan nanti, wah ini calon penghuni surga dengan wajah yang putih, wah ini calon penghuni neraka dengan wajahnya hitam, wajah yang buruk, wajah yang jelek, kusam, sebagainya. Ada juga yang kedua disebutkan oleh Allah apa? Wajah yang berseri dan penuh debu. Ya. Orang kafir penuh dengan debu, orang beriman yang berseri. Surat Abasa Allah Subhanahu wa berfirman, wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikah mustabsyirah, wa wujuh yauma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatar. Ada wajah nanti pada hari itu ya berseri ya sehingga memberikan tawa gembira ya. Dan wajah itu dengan debu. Ya. Wajah hari itu juga penuh dengan debu ya. Artinya orang beriman musfirah ya. Kelihatan gembira ya. Dhahikah tertawa, mustabsyirah penuh dengan ya kabar gembira. Subhanallah ya, mudah-mudahan kita masuk yang wujuh yauma idzin musfirah, dhahikah mustabsyirah. Ya. Tapi ada juga orang yang kelihatan ditimpa debu wajahnya, kusam ya. Jelek kayak sekarang tidak pernah mandi. Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah juga ada wajah ya penuh dengan cahaya dan ada juga wajah gelap ya. Wajah yang kusam, muram. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 25 Allah berfirman wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wujuh yauma idzin basirah tasun ayyib ala biha faqir.
wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri, yaitu berseri, cerah, dan bercahaya. Karena dalam diri mereka terdapat kenikmatan hati, kebahagiaan jiwa, serta kenikmatan rohani. Kepada Rabb-nya lah mereka melihatnya. Karena ingin melihat Allah, atau di kesempatan untuk melihat Allah, mereka berbahagia dan gembira. Sedangkan wajah orang-orang yang sengsara pada hari kiamat bermuram, durja, dan cemberut. Wajah itu akan ditimpa musibah yang besar, menghancurkan tulang punggung mereka. Wujud yang basyirat, tasun ayyub ala biha faqirah. Dan terakhir ada juga wajah hina dan wajah yang penuh kebanggaan. Ada surat Al-Ghasyiyah ya, 2-7 itu tentang wujuhu yaumaidin khasyi'ah, ayat 8-16 itu wujuh yaumaidin na'imah. Wujuh yaumaidin khasyi'ah tidak wujuh yang wajah yang memang terhina sehingga nggak berani mengangkat wajahnya. Kalau mungkin sekarang ada orang yang merasa diri sebagai pejabat atau sebagai pengusaha, orang kaya itu kan, ya mendongakkan wajahnya, mendongakkan kepalanya, silakan saja. Kelak nanti mereka akan tertunduk, ya merasa hina dan tidak mampu, bahkan tidak kuat untuk mengangkatnya, dan kalaupun bisa mengangkat tidak mau karena malu ya, dengan apa yang sudah mereka lakukan selama di dunia. Pada hari itu wajah orang-orang kafir terhina oleh azab, lelah dan capek karena bekerja. Kasihan kan? Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyatun, hanya dimasukkan ke dalam gejolak api yang sangat dahsyat panasnya. Ila akhiri tentang bagaimana mereka merasakan hari kiamat. Dan juga di dalamnya ada penyiksaan. Sementara orang-orang beriman, uji yaumaidin na'imah, wajah yang beriman bersukaria karena mereka berusaha di dunia dengan ketaatan-ketaatan. Dan mereka ridho di akhirat. Terus ya sampai akhirnya Allah memberikan kepada mereka kesenangan-kesenangan di akhirat atau di surga. Nah, dan pada ayat ini Allah memperlihatkan wajah orang kafir saat dekatnya hari kiamat dan akan datangnya azab, sebagaimana yang mereka selalu pertanyakan, wajah mereka menjadi jelek, buruk, dan hitam, serta lainnya. Memang tidak disandingkan ya, orang berimannya bagaimana, tapi sudah menjadi kelihatan lah gitu kan, wujud mereka si'at wujuh ladzina kafaru, jadi buruklah. Ya kata si'at wujuh ladzina kafaru menampakkan wajah yang buruk, jelek, tidak enak dipandang kan. Dari sa'a yasu'u kan, sa'a yasu'u sayyi'atan ya, jadi buruk, jelek ya, tidak enak dipandang, itu memang kelihatan pada wajah orang kafir nanti. Wakil hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan katakan kepada mereka, inilah janji dan ancaman yang selalu kalian minta dan inginkan. Ungkapan yang menegaskan akan kehinaan mereka akibat keingkaran dan kedustaan saat di dunia, dan selalu bertanya kepada pembawa risalah untuk mendatangkan azab. Ya. Sehingga hanya yang mereka tunggu datang, tapi rupanya kedatangan azab itu tidak membuat mereka senang, tapi itu malah semakin takut dan semakin ngeri karena mereka sudah rasakan di alam kubur. Allah menampakkan dan mendatangkan azab atau balasan sesuai dengan keinginan orang-orang kafir, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Walaupun sebenarnya sudah menjadi tugas Allah ya, atau sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bisa saja Allah tampakkan di dunia langsung segera mereka lihat, ataupun di akhirat nanti juga akan kelihatan. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana fama yujirul kafirina min azabin alim. Katakanlah, ini juga sekali lagi dikatakan qul ya, bahwa Nabi SAW belum diperintahkan untuk menyampaikan ya, bahwa Al-Quran memang milik Allah, Allah yang membuatnya atau Allah yang menyampaikannya, sehingga ada perintah dari Allah kepada Rasul. Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberahmat kepadaku, maka kami akan masuk surga. Tapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Masing-masing akan mendapatkan balasannya ya. Nah di sini kata ahlakani berarti mati. Yang cara artinya maknanya adalah binasa. Halaka, yang halaka itu binasa. Tapi dengan kematian secara pribadi, hal tersebut karena mati adalah kebinasaan bagi orang hidup. Ya, terutama manusia, binasa dari hartanya, binasa dari pekerjaannya, rumah tangganya, dan lain-lain. Maka disebutkan halaka atau
yuhlakani, Allah mematikan aku, Allah juga membinasakan aku. Jadi berkata mati itu maut, ya, atau tufiya, wafat, bukan. Tapi ada juga kalimat ahlak. Walaupun kalimat ahlakani umumnya adalah untuk menunjukkan kehancuran, kebinasaan. Ya. Tapi waktu kembali kepada bagaimana diungkapkan, ya, kalau dari ini diartikan dengan kematian karena kematian itu menghilangkan segala galanya. Azab dan rahmat adalah milik Allah, ya. Di sini Allah ingin sampaikan, ya, in ahlakannya Allah, kemudian aurah gimana, ya. Kalau Allah menyesatkan aku dan orang sama aku, dan juga Allah mungkin bisa memberikan rahmat kepada aku. Jadi setiap hidup pasti akan mati. Kehidupan merupakan rahmat Allah, ya. Makanya gunakanlah kehidupan itu dengan baik, ya. Sehingga, ya, apalagi juga diisi dengan kebaikan-kebaikan. Azab dan rahmat di akhir adalah hak prerogatif Allah. Siapapun tidak berhak mengklaim dirinya bisa memberikan azab atau rahmat kecuali atas izin Allah. Kita ini di dunia jangan sampai mengklaim diri, ya. Jangan sampai juga mengatakan kamu ahli neraka. Jangan, na'udzubillah, jangan sampai. Jangan sampai walaupun kita tahu dia perbuatannya sangat buruk. Tapi doakanlah. Ya. Doakan aja dia. Mudah-mudahan dapat hidayah di akhir hayatnya. Jadi kalau dia mendapat hidayah atas doa kita, maka kita pun akan mendapatkan, ya, pahala dari doa kita dia mau bertobat. Ya. Jadi karena semuanya milik Allah. Ya. Allah lah yang punya hak untuk memberikan rahmat atau menyiksa orang. Dan juga kita nggak boleh merasa pasti akan dijamin masuk surga, ya, kecuali rahmat Allah. Kan? Amal manusia belum menjamin masuk surga, kecuali karena rahmat Allah. Mati atau binasa seorang bukan akhir dari segala-galanya, namun itu adalah bagi seorang dai misalkan meninggal bukan berarti dakwahnya berakhir. Enggak, tapi akan terus berlangsung, ya. Atau juga seorang penjahat yang binasa bukan berarti tidak ada balasan selanjutnya. Pasti akan ada balasan. Nah ini tentunya memunculkan motivasi, ya, kita bahwa kebaikan itu jangan sampai berhenti walaupun banyak sekali tantangan dan rintangannya, banyak sekali cercaan, celaan, tapi tetap berjuang, lakukan yang terbaik untuk Islam. Masya Allah, ya. Dan juga orang meninggal tentunya akan rasakan bagaimana nikmatnya ketika di alam kubur dapat balasan dari Allah, ya, saat berada di dunia melakukan berbuat baik. Nah, ini ada hadis Nabi, ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yadkhulu ahadan fil jannata amaluhu la yudkhilu ahadan jannata amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataqabbadan yallahu bimaghfiratin wa rahmatin. Tepatlah kalian, mendekatlah kalian, bergembira kalian, karena sesungguhnya amal tidak akan masukkan seseorang ke dalam surga. Sahabat bertanya, termasuk juga Anda ya Rasulullah? Beliau jawab, ya, termasuk juga saya. Saya tidak mampu menjamin diri saya dengan amal saya pasti masuk surga, ya. Kecuali jika Allah menganugerahkan ampunan dan rahmat kepada. Intinya adalah bagaimana kita dengan amal soleh itu mohon ampunan, memohon rahmat, ya, bukan pasti, ya, karena kepastian itu milik Allah, ya, surga dan neraka milik Allah, rahmat milik Allah, dan sebagainya juga kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga dalam hadis lain, ya, sebagai penguat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammanani minad duja wal qasdal, ya, wal qasdal wal qasda, ya. Ya, al qasdullah, ya, bi rahmatin saddidu wa qaribu wa gadu wa ruhu wa syai'un tablughu. Amal tidak akan bisa menyelamatkan seseorang di antara kalian dari neraka, ya kan. Maksud itu, mereka bertanya, termasuk tidak pula Anda ya Rasulullah? Beliau menjawab, iya, saya pun tidak, ya, menjamin, kecuali Allah menganugerahkan rahmat kepadaku. Tetaplah kalian mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, sore, dan
sedikit dari malam, ya, beramalah yang pertengahan, kalian pasti akan sampai. Jadi contohnya ya, pertengahan itu kan, artinya nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu juga menyimpang, ya. Artinya ya di tengah-tengah, jangan ikut yang ekstrim sekali, yang merasa saya bisa begini begitu, yang keras, ya. Tapi juga jangan sampai menyimpang. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Penyayang, kami beriman kepadanya, kepadanya lah kami bertawakal, kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Juga adalah perintah hanya kepada Allah manusia hendaknya beriman dan bertawakal. Dengan keduanya manusia akan selamat dari kesesatan. Ini di solusi ya, agar kita bisa selamat, yaitu iman dan tawakal. Iman membuat manusia selamat dari sesat keyakinan, tawakal membuat manusia selamat dari sesat orientasi hidup. Ya, gitu ya. Kamunya awas. Baik, selanjutnya yang terakhir, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura fama ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu jadi kering. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Coba. Sekarang hujan ini. Dari mana nih? Dari Allah, kan? Mungkin juga ada yang tidak hujan nih di daerah yang tempat kalian tinggal ya. Itu lagi panas, lagi terik ya, atau lagi kemarau yang enggak ada. Coba, siapa kira-kira yang menghadirkan? Apapun diusahakan, nggak akan hadir kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang air itu diminta, ya Allah turunkanlah. Tapi ada juga air nggak diminta turun. Allah yang menurunkan ya. Jadi ini keterangan yang terakhir bahwa ya masalah air pun ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan karena air adalah sumber kehidupan ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak beriman ya? Ini Allah pertanyakan itu kan, heran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Diberikan fasilitas yang banyak, yang sempurna, tak beriman juga. Air yang mereka tiap hari konsumsi kan, nggak mungkin kita tidak butuh air ya, pasti butuh air. Dan tubuh kita adalah sebagainya air ya, kalau enggak ya kering. Hanya Allah yang mampu menghentikan dan mengalirkan air kan. Air adalah sumber kehidupan. Air sumber wujudnya makhluk hidup. Dari airlah manusia hidup. Min ma'in mahin ya. Dari air yang hina kan. Kita bersumber dari air kan. Kalau nggak ada air, nggak akan hidup. Air sumber keberlangsungan hidup. Setelah itu juga kita akan bisa langgeng hidup kita karena kita selalu menggunakan air atau mengkonsumsi air. Ya, dan air juga merupakan sumber energi. Ya, energi apapun juga bisa datang dari air. Allah ya. Air begitunya. Hanya Allah yang memberikan air. Manusia ada yang punya air sehingga mampu berkembang biak. Ya. Tapi ada juga yang enggak kan. Ya. Kalau dalam air dikatakan wajah minkum akima ya. Jadi ada yang Allah sebut jadi manusia itu mandul ya, nggak punya anak ya. Jadi airnya nggak ada ya, atau kurang ya, sedikit ya, jadi tidak mampu berkembang biak. Tapi memang kebanyakan ada yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak ya. Ada yang airnya cuma bisa melahirkan 1, 2, 3 sampai lebih dari situ. Tanaman ya tumbuh karena air. Ya walaupun ada juga yang tanpa air, tapi hakikatnya mereka kebanyakan ya butuh air. Tanah tidak mati, kering dan tandus karena air. Hewan berkembang biak juga karena air. Semuanya karena air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, ya, tepat sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wallahu bisawab, itu saja yang bisa kita bahas bersama pada pertemuan kita hari ini. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanyakan? Tafadhol. Gimana?
Cukup? Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah dengan Mas Ayu, Oktaria Ustadz. Ya, Ustadz pondok. tadi yang Ustadz sampaikan tadi ini juga ya, agak merinding pada saat yang tadi mantunya Nabi SAW, terus Nabi SAW mendoakan gitu kan. Itu Ya. hanya melalui doanya, terus itu pun yang dianiaya dalam kisah yang Ustadz sampaikan adalah anaknya beliau kan, SAW. Itu anak nggak bisa ngebayangin gimana di zaman saat ini manusia-manusia yang hidup yang saat ini yang dengan mudah dan gamblangnya menghina Nabi SAW juga keturunan-keturunannya. Nauzubillah min dzalik ya Ustadz, serem Ya, banget betul, gitu loh. Memang berani gitu ya. Mereka nggak takut. Itu kalau nggak percaya. Kenapa Ustadz suaranya kecil? Oh, ya. Ya seperti itulah memang Bu ya, kondisi manusia sekarang ya, yang akibat mereka diantaranya tidak percaya akan hari akhirat, tidak beriman, ya, atau juga tidak mau tahu apa yang sebenarnya nanti akan terjadi, tidak banyak membaca sejarah bahwa yang terjadi dahulu begitu ya mengerikan gitu kan, orang yang ditimpa banyak azab. Iya Ustaz. Merinding Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah. Ya amin amin. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Apa? Ustadz, Ya. izin Ustadz mau tanya Afwan. Jadi kan tadi Ustadz ada yang sampaikan nama itu ya Ustadz ya, yang ilmu dari Allah itu kan, memang semua ilmu kan itu sebenarnya dari Allah ya Ustadz ya. Tapi saya mau menanyakan itu kalau dalam konteks yang tadi itu ilmu agama atau khususnya untuk ilmu agama atau bagaimana Ustadz? Tidak terbatas, semua ilmu. Ya, semua ilmu itu dari Allah semua. Tidak ada yang dibagi-bagi atau dibeda-bedakan ya. Ini ilmu agama, ini umum, ini ilmu tentang Al-Quran, ini tentang fisika, biologi, semuanya dari Allah ya. Ada yang memang diberikan langsung, ya kan ada ya, kita lihat anak-anak itu belajar waktu sekolah malas-malas, tapi sebenarnya udah pinter dia ya. Matematika pinter, fisika pinter ya. Itu kan dari Allah juga kan. Walaupun ada yang mengatakan itu kan keturunan ya. Ya keturunan juga dia dari mana awalnya? Itu dari Allah juga. Karenanya dikatakan ulama ya. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Jadi jangan dikonotasikan kata ulama itu orang yang pandai agama. Ya, ulama itu hakikatnya umum. Semua ulama. Yang mana ulama itu diberikan oleh Allah keilmuan yang nanti akhirnya menjadi takut. Mau ilmu apa saja. Kata ulama itu identik dan tidak identik kepada sesuatu yang khusus. Ya, bukan dia kiai, ulama. Yang bukan kiai bagaimana? Yang ahli biologi, yang ahli fisika, ulama juga. Makanya kalau dia dengan mensandingkan dengan keilmuannya menjadi orang takut, nah dia adalah orang yang memang ya berarti paham, berarti ilmu itu semuanya milik Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kan di antara ibu-ibu ya yang ada juga punya ya latar belakang ilmu umum ya. Ya. Dan itu memang bagian daripada ilmu yang Allah berikan juga. Memang diusahakan, dipelajari. Tapi apakah ketika diusahakan terus dia bisa berhasil, akhirnya mengatakan ini kan hasil usaha saya, itu nggak sama, nggak beda dengan Qarun kan, innama utituhu ala ilmin indi ya. Jadi sombong ya. Padahal ya tetap dari Allah, Allah yang memudahkan ya. Setiap kebaikan itu pasti dari Allah. Kita sekarang alhamdulillah bisa kuliah kan, walaupun dengan keterbatasan ya, tidak bisa masuk kelas ya, dengan media menggunakannya, tapi tetap kemudahan yang Allah berikan, bisa kita tidak ada kendala itu kan dalam menuntut ilmu, apapun kondisi kita menuntut ilmu. Jadi sekali lagi memang innama yakhsyallah min ibadil ulama, yang takut itu ulama. Ulama itu bukan hanya orang yang memiliki ilmu Al-Quran, ilmu
syariat, ilmu tentang agama, tidak. Ada juga yang memang ahli biologi dia takut kepada Allah kan. Bahkan dahulu di zaman keemasan Islam kan banyak juga kan Ibnu Sina, Averroes ya, Ibnu Rushd kan, dan berbagai ulama-ulama mereka bukan ilmu agama yang mereka teliti, kedokteran ya. Ada yang ilmu tentang matematika ya kan, yang menemukan algoritma atau juga menemukan angka nol itu para ulama dari kalangan Islam ya. Wallahu alam. Baik Ustadz, berarti kalau begitu untuk yang didoakan itu kalau dia membagikan ilmunya itu berarti untuk semua prinsip ilmu sebenarnya Ustadz ya? Iya betul, semua prinsip ilmu. Memang ya ke belakang ini hanya banyak dipisahkan itu kan. Hanya kita mohon agar Allah memberikan kepada kita, kepada anak-anak ilmu agama ya. Tapi harus juga perlu kita pahami bersama bahwa sebenarnya tidak mesti ilmu agama saja ya. Ilmu yang lain juga seharusnya bisa diminta juga. Minta agar Allah memberikan penguasaan ilmu-ilmu yang lain dan jadikan ilmu yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya kullama isdada ilman isdada hudan itu kan. Semakin banyak, semakin bertambah ilmu, bertambah hidayah, itu maksudnya mintanya. Ya kalau hidup ini kan tidak hanya dengan ilmu agama ya, ilmu lain juga perlu dibutuhkan kan. Bagaimana mengatur tentang alam, bagaimana dengan kehidupan yang dibutuhkan tentang terkait dengan kelistrikan, tentang ya aturan-aturan yang lain, itu kan pasti butuh ilmu ya yang sifatnya umum gitu kan, bukan agama. Tapi kalau disandingkan antara ilmu agama dengan ilmu umum ya, atau juga setiap orang mensadari bahwa semua ilmu itu adalah milik Allah dan hakikatnya juga harus kembali kepada Allah dan menjadikan orang takut kepada Allah, maka itu sendiri ulama yang tidak ya keluar dari ajaran Islam. Makanya kalau dalam surat Al-Imran kan ada Robbaniyun kan, kata Robbaniyun itu oleh seorang mufasir Imam Tabari itu mengatakan apa? An yakuna aliman, an yakuna faqihan. Robbani itu seorang yang alim, seorang yang faqih. Nah, kan berarti kumpul itu dua-duanya kan. Alim artinya ilmu eksak, faqih artinya ilmu agama. Itu Robbani. Sifatnya ya, seperti seorang Robbani begitu. Bahkan ditambah lagi oleh beliau, an yakuna basirun bisiasa, melek politik, basirun bitadbir, melek manajemen. Nah ini juga sama kan? Ya, hanya kumpul sesuatu, empat karakter dari orang Robbani itu. Bukan disebut Robbani kalau tidak memiliki karakter ini gitu. Alim, faqih, ya, ahli politik, ahli manajemen. Ya. Baru setelah itu yang kelimanya dikatakan dia akhirnya bisa melayani masyarakat. Nah, jadi orang yang memberikan kebaikan-kebaikan dari ilmunya yang dimiliki. Ustadz, tadi surat Ali Imran ayat berapa Ustadz ya? Ayat 87, ayat 78 atau 87 gitu, lupa. Oh, baik Ustadz. Ya. Syukran Ustadz. Baik, ini kayaknya yang rame nih. Farida izin bertanya Ustaz. Ya, siapa nih? Farida Ustaz. Ya. Ya, pada surat Al-Jin ayat 21, Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Jadi kalau Rasulullah itu masih hidup kan kita bisa minta doanya ya Ustadz ya. Ya. Tapi kalau sekarang beliau sudah meninggal, tapi masih banyak sebagian orang yang minta doanya ke Rasulullah Ustadz. Ya. Itu bisa dibenarkan atau enggak Ustadz? Misalnya begini, kalau ibu saya masih hidup, saya kan minta doanya beliau. Tapi karena ibu saya sudah wafat gitu, saya sudah tidak bisa minta doanya beliau ke Ustadz. Jadi memang kalau secara umum orang sudah meninggal tidak lagi bisa dimintakan doa ya.
saja bisa dengan meminta kepada orang-orang yang pernah dekat dengan beliau. Ya. Jadi sambungkanlah silaturahim kepada mereka-mereka yang pernah berinteraksi dengan orang yang dulu, misalkan ibu, ya, orang tua, gitu kan. Lalu mintakan doa kepada mereka, dari mereka. Ya, ya sesungguhnya orang yang meninggal itu minta doa kita, kan. Ya, dan ketika mereka di dalam hidupnya baik, memang ada keberkahan yang akhirnya kita bisa minta kepada Allah agar mereka bisa menjadi orang-orang yang mendekatkan diri. Ya, maksudnya kita yang bisa nanti mendapatkan keberkahan dari dia, dan diantaranya adalah dengan menyambung silaturahim kepada orang yang pernah dekat dengan mereka. Ya, Nabi ya adalah sosok yang memang kita mohonkan ya untuk mendapatkan rahmatnya dari beliau, juga kita mendapatkan ya salawat gitu kan, salawat kepada beliau. Itu juga kita mendapatkan kebaikan. Nah, intinya adalah memang orang meninggal tidak bisa kita mintakan akan didoakan itu kan, tapi kita lah yang hanya memberikan doa kepada mereka ya, agar Allah menerima amal ibadah, kalau ada salah diampuni ya. 40 ya. Itu ya. Ya, berarti kurang tepat kalau masyarakat beberapa masyarakat itu minta ya Rasulullah berikanlah kami syafaat, itu kurang tepat ya Ustadz. Harusnya Iya. justru memberikan mengucapkan sholawat ya Ustadz. Kalau sholawat itu tepat, tapi kalau kepada Nabi insya Allah bisa, tapi kalau kepada orang biasa enggak ya. Gitu. Artinya kalau kepada Nabi kan kita emang diperintahkan untuk sholawat ya, sholawat kepada Nabi, sehingga dengan sholawat itu akan kembali kepada kita ya, karena itu adalah perintah Allah ya kan. Kewajiban kita untuk bersolawat kepada Nabi ya, untuk mencontoh juga apa yang dilakukan oleh Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi kan. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima kan. Tapi kalau kepada orang biasa ya, atau ya dulu wali gitu kan, atau orang yang terkemuka itu, kita hanya bisa mendoakan mereka. Dan ketika kita mendoakan, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita doa itu, yang jadi nanti berkah dia akan juga kita dapatkan. Cara tidak langsung begitu. Keberkahannya ya, keberkahan waktu mereka hidup. Tapi tetap kita mendoakan mereka ya. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, atau Imam Maliki dan sebagainya, dan orang-orang tua kita yang kita tahu kebaikan kepada mereka, kita doakan. Dan mudah-mudahan dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keberkahan mereka, memberikan keberkahan mereka, lalu dilimpahkan kepada kita gitu. Baik Ustaz. Afwan. Jadi keterkaitan dengan surat Al-Jin ayat 21 tadi, kul inni amliku lakum darra wala rasyada, itu akan lebih baik bagi kita untuk memberikan salawat kepada Rasulullah. Nanti dengan salawat kita kepada Rasulullah, beliau akan ada feedback ibarat kata gitu ya Ustaz ya. Suaranya kecil banget Ustazah. Suaranya nggak kecil memang, tapi saya kedengaran sayup. Oh iya, mungkin cuaca Afwan Ustaz. Ya, jadi memang lanjut Bu. Ya, jadi akan lebih baik jika kita bukan minta ya Rasulullah tolong beri saya syafaat, tapi justru kalau setiap selesai azan kan justru kita sholawat atas Rasulullah ya Ustadz. Ya. Tapi yang saya pahami sebagian masyarakat itu mintanya doanya ke Rasulullah gitu. Bukan harusnya begini Ustadz, Afan Ustadz. Bukannya harus gini, ya Allah berikanlah wasilah Rasulullah kepadaku. Jadi mintanya ke Allah supaya mendapat syafaatnya Nabi Muhammad, bukan minta kepada Nabi Muhammad untuk mendapat syafaatnya. Begitu Kak Ustadz? Ya betul, memang seharusnya nggak begitu kan. Jadi seharusnya kita tetap berselawat saja. Dengan selawat itulah justru nanti akan datang syafaat atau otomatis ya. Semakin banyak kita berselawat, semakin banyak kita akan berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari Nabi ya. Ya kan ada juga ya sahabat itu berkata, ya Rasul, kalau saya berdoa saya mengucapkan selawat 1/4 gimana? Bagus, tapi kalau kamu tambah boleh. Oh kalau itu saya setengahnya aja, jadi setengahnya selawat, setengahnya doa. Ya. Begitu bagus ya.
Tapi kalau kamu tambah boleh gitu kan. Tapi akhirnya dia mengatakan, kalau gitu saya selawat aja deh kepada engkau ya Rasul gitu kan. Tapi masih hidup tuh Rasul kan. Akhirnya kata beliau, kalau kamu selawat selamanya itu lebih bagus juga, dan engkau akan diberikan sesuai dengan kemampuan permintaanmu ya. Jadi kan berselawat saja sudah cukup sebenarnya ya, tanpa meminta-minta yang lain gitu kan. Insya Allah akan menjadi peluang untuk mendapatkan syafaat, diakui kecintaan kepada ya Rasul, atau juga Allah cinta kepada dia gitu kan. Jadi memang betul nggak harus kita meminta seakan-akan kita ingin menduakan Allah gitu kan. Jadi minta kepada Nabi, padahal yang harus kita minta kepada Allah gitu kan. Nah ini wasilah saja, salawat itu wasilah agar kita bisa sampai. Ketika kita berdoa tanpa salawat kan nggak diterima, nggak sempurna kan. Ketika kita sholat pun tanpa salawat nggak akan sah ya. Jadi salawat itu adalah sesuatu yang akan kita nyambung kepada Rasul, dan Rasul pun akan nanti meminta kepada Allah agar dia memberikan syafaat kepada yang sering banyak bersalawat kepadanya. Baik, Ya kan, Ustadz. naf'an walador'on kan, dia kan sebutkan kan, bahwa memang Nabi nggak bisa menolak bala, ya, tidak memberikan petunjuk. Allah yang memberikan petunjuk. Ya. Inna kalatah diman ahbabta, kalau masa itu kan Rasul diingatkan, kalau engkau tidak bisa memberikan petunjuk ya Rasul kan, artinya siapa yang kau mencintai. Tapi dengan kita mengucapkan dengan banyak mengucapkan salawat, itu berpeluang ya, berpeluang sekali untuk mendapatkan kebaikan kan. Ya, Nabi juga mengatakan, man sholla alaiya sholatan sallallahu biha asyran kan, siapa yang bersolat sekali akan diberikan oleh Allah ganjarannya 10 kali kan. Itu kebaikan semua ya. Memang mengiringi boleh kan, mengiringi salawat lalu meminta kepada Allah setelah itu kan. Bukan langsung minta kepada Rasul. Ya, Rasul tidak bisa memberikan apa-apa. Baik, Ustaz. Jadi pemahaman masyarakat ini apa harus dibenarkan diarahkan lebih ya Afan Ustaz. Jadi pemahaman masyarakat dalam hal berdoa ini apakah harus diluruskan Ustaz? Jadi kayak misalnya nih ibu-ibu dekat rumah saya gitu kan, bisakah kalau misalnya saya sampaikan untuk tidak meminta kepada Rasulullah tapi banyak bersolawat dan memintanya kepada Allah, begitu Ustaz? Ya, memang sedikit-sedikit diluruskan ya, pelan-pelan, karena kadang kalau frontal kan, ini mereka nanti juga perlu pelan-pelan, bahwa memang pemahaman kita harus kita luruskan, kita perbaiki bahwa yang memberikan semua itu Allah. Nabi hanyalah wasilah, hanya perantara ya. Nabi adalah orang yang pernah dimuliakan oleh Allah, zat yang tidak pernah runtuh, bukan zat, maksudnya makhluk manusia yang paling mulia, yang karenanya beliau diutus ya, dan juga menjadi rahmat bukan untuk saat itu dan juga untuk yang akan datang, untuk sampai hari kiamat. Namun semua itu tetap atas kehendak Allah, semua atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan masyarakat ya, kadang gitu ya, ziarah ya, meminta kuburan, padahal nggak ada ininya gitu kan, nggak ada hubungannya ya. Ziarah boleh, tapi kalau sampai meminta kepada kuburan jangan. Tapi kalau misalnya gini, ya Allah berkailah saya sebagian engkau telah memberikan kepada ahlul kubur ini, boleh begitu, nggak apa-apa ya. Tapi jangan langsung minta ya ahli kubur bukan kubur jangan. Jadi karena wasilah dia ya, bagaimana engkau ya Allah telah memberikan keberkahan kepada orang yang telah yang ada di kubur ini, maka berikanlah keberkahan kepadaku sebagian engkau telah memberikan keberkahan kepada orang ini, ahlu kubur ini. Bahkan kalau kepada kalau sampai berziarah ke makam Nabi kan, ya Allah berikanlah kemuliaan kepadaku sebagian engkau telah memberikan kemuliaan kepada penghuni kubur ini. Begitu mintanya. Minta kepada Allah tetap. Baik Ustaz, jazakumullahu khair. Apakah itu sudah termasuk syirik kecil Ustaz jika meminta keberkahan langsung kepada Rasulullah atau kepada orang-orang yang alim Ustaz? Apakah sudah termasuk syirik kecil? Ya, ini agak kurang ini jelas nih suaranya. Ya Ustaz, ya saya udah teriak Ustaz. Mungkin suara saya emang lagi nggak mendukung.
apakah sudah termasuk syirik kecil Kak Ustadz jika melakukan seperti itu? Iya, iya. Meminta kepada Rasulullah langsung gitu atau kepada orang alim, apakah itu sudah termasuk syirik kecil Ustadz? Ya, ambil masuk Bu ya. Jadi kalau disengaja begitu ya, jadi dia mengalihkan permintaan kepada selain Allah, ya kena ya. Karena jadi ya, menduakan Allah kan, mensyirikkan Allah kan. Makanya Nabi kan nggak mau selalu diagungkan gitu kan. La tatiruni kama tatiru Nasoro Bani Israel Isa ya. Jangan kalian agung-agungkan selalu berlebihan dalam mengagungkan aku sebagaimana Bani Israel mengagungkan Nabi Isa gitu kan. Ya. Makanya Nabi nggak begitu. Pengennya ya hormati dia saja dan juga jadikan seorang nabi yang memang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakan dia. Ya. Jaga ya akan ajaran-ajarannya, lakukan, amalkan gitu kan. Jadi dengan itu saja cukup, nggak perlu minta-minta ya akan dia diminta berkah gitu kan. Keberkahan itu dari Allah ya, bukan dari ya nabi kan. Kalau kita sampai minta berkah dari nabi berarti masuk gitu kan. Masuk kategori seperti itu kan. Jadi syirik kecil lah, bukan syirik besar ya. Nauzubillah ya. Kalau yang pengajian-pengajian itu kadang-kadang saya seperti mendengar begitu Ustadz. Kayak pengajian habaib itu ada beberapa yang syairnya seperti itu Ustadz. Itu jadi bagaimana, mungkin Ustadz? katanya itu yang perlu kita pahami, apakah hanya sekedar wasilah gitu. Ya. Wasilah, ya Allah jadikan wasilah gitu kan. Tapi kalau di dalam doa setelah azan kan gitu kan. Ya, wasilah ya. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Makanya perlu juga tuh dipahami Bu ya selawat-selawatnya ya atau kata-kata pujian itu. Pujian Baik. itu ada juga yang kadang-kala memang menyimpang gitu kan. Yang kalau sampai kita tidak paham lalu mempraktikkan bisa jadi salah juga gitu kan. Susah Makanya kan Ustadz ngebenerinnya, baligul Ustadz. wasilah itu juga itu biasa saja boleh gitu kan. Baligul sampaikan wasilah dari melalui nabi kan. Itu boleh begitu. Wasilah jadi sarana ya perantara aja. Baik Ustadz, jazakumullahu khair Ustadz. Oh, ya. Apa ya mungkin kalau kurang ini karena memang juga lagi hujan jadi suaranya ini pelan-pelan juga nggak begitu jelas. Mudah-mudahan bisa sampai lah yang dijawab yang sampaikan. Baik Ibu sekalian, terima kasih atas peserta kontribusinya dan juga kuliahnya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya dan insya Allah akan kita bulan depan pada surat yang kedua ya, yaitu surat Al-Haqqah. Ini juga menarik insya Allah. Jadi kurang mohon maaf kalau lihada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya akan saya kirim